Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Halil amru bisyai' nahyun an diddih. Apakah merintah suatu perkara itu adalah tandanya larangan untuk lawannya? Qum, berdirilah. Berarti larangan untuk duduk, misalkan gitu ya. Sholli, salatlah, larangan untuk enggak salat. Apakah kayak gitu atau bagaimana? Qala wal amru bisyai' nahyun an diddihi wa nahyu an syai' amrun bididdihi. Qala syarih rahimahullahu taala la khilafa anna sighatal amr if'al mughayaratun atau mughayiratun li sighatin nahyi la taf'al. Tidak diragukan lagi, tidak ada khilaf di tengah-tengah para ulama bahwasanya sighah amr if'al itu berbeda dengan sighah nahi, yaitu adalah la taf'al. Fayakunul amru bisyai' nahyan an diddihi min jihatil ma'na la min jihatil lafzi. Maka berarti kesimpulannya perintah merintahkan suatu perkara itu adalah larangan untuk lawannya. Min jihatil ma'na, ditinjau dari sisi makna bukan dari sisi lafaz. Ya? Fatalabu lahu ta'alluqu wahidin min amrayni huma fi'lu syai' wal kafu an diddih. Fatalab, maka memerintahkan atau menuntut suatu perkara, dia memiliki ikatan salah satu dari dua perkara. Itu adalah fi'lu syai', ya, talab itu adalah fi'lu syai', mengerjakan suatu perkara, wal kafu an diddihi, dan kita menahan diri dari lawan yang kita kerjakan tersebut. Fa bi'tibaril awal huwa amrun. Kalau ditinjau dari pandangan yang pertama, maka dia amr. Karena sigonya if'al gitu ya. Mafhum? Wa bi'tibari tsani huwa nahyun. Kalau ditinjau dari pandangan yang kedua, itu adalah larangan. Fa idza qala lahu, ketika ada orang yang berkata kepadanya, uskun. Apa uskun? Tinggallah. Atau tenanglah gitu ya. Tenang atau diam. Fahadha amrun bisukun. Maka ini adalah perintah untuk tenang dan diam. Nahyun an diddihi wa huwal harakah. Berarti pemahamannya apa? Itu adalah larangan daripada lawannya, yaitu adalah al-harakah, bergerak. Ada faedah di situ, hasyiah nomor 2. Did itu apa sih did? Ya, abdiddan, antum lihat abdiddan, berarti did itu apa artinya? Kalau diddan berarti dua yang saling berlawanan. Dua yang saling apa? Berlawanan. Amrani wujudiyan. Diddan itu adalah dua perkara yang sifatnya wujudiyah. Yang sifatnya dia apa? Wujudi, ada. Yastahilu jitima'uhuma fi mahallin wahid. Yang mana ketika adanya diddan, mustahil dia keduanya saling berkumpul fi mahallin wahid, pada satu tempat yang sama. Ya, pada satu tempat yang kal qiyami wal qu'ud, seperti berdiri dan duduk. Artinya apa? Ketika adanya diddan, maka kita diperintahkan atau kita itu hanya bisa mewujudkan salah satu dari kedua perkara tersebut. Immal qiyam wa immal qu'ud. Mafhum ya? Immal qiyam wa imma al-qu'ud. Baik. Terus apa lagi? Panjang lawannya apa? Pendek. Kalau mau panjang berarti enggak pendek. Pendek berarti ini dua perkara yang tidak bisa saling bergabung. Ada yang namanya istilah an-naqidan. Apa naqidan? An-naqidan ini adalah yang bertentangan. Ya, sama. Tapi dia istilahnya di sini amrani la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Ya. Dua perkara yang dia tidak bisa berkumpul, bersatu,
dan juga tidak bisa langsung hilang keduanya. Tidak bisa diangkat keduanya. Paham ya? Artinya apa? Harus ada salah satu dari kedua perkara tersebut, tidak boleh nggak ada. Kalau dia itu boleh ada, boleh nggak ada keduanya. Paham ya? Boleh ada, boleh nggak ada. Terkadang kita tidak duduk, kita tidak diri, kita lagi lari atau tiduran, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau naqidhan, ya, naqidhani dia adalah dua perkara yang tidak bisa terangkat dan tidak bisa bergabung. Itu adalah seperti kal adam wal wujud, seperti ada dan seperti tidak ada. Nah, kan tidak mungkin ada dan tidak ada bersatu, ya nggak? Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Tidak mungkin dia juga saling terangkat. Ada itu nggak ada itu nggak ada. Mustahil. Bingung kan? Tidak mungkin kita angkat atau kita tiadakan yang namanya nggak ada, kita tiadakan yang namanya ada. Paham ya? Sebab ini akidah naqidhon ini akidah orang kufar terhadap sifat Allah yang kemarin kita ceritakan gitu ya. Mereka menafikan bagi Allah adam, nafikan bagi Allah wujud. Allah itu ya tidak boleh kita sifati ada, tidak boleh kita sifati tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita sifati ada, ya, faqad syabahta bil mawjudat. Ya, kita telah menyerupai Allah dengan perkara yang mawjudat. Terus kalau umpamanya kita sifati enggak ada, faqad syabahta Allah bil ma'dumat. Kita telah menyerupai Allah dengan perkara yang tidak ada. Kita katakan kepada dia, faqad syabahta Allah bil mustahilat. Engkau telah menyerupai Allah dengan perkara yang mustahil. Ya. Itu perkara mustahil. Dan dia menyerupai Allah dengan perkara yang mustahil. Ini menurut mazhabnya dia, kita ilzamkan namanya itu. Paham ya? Baik. Ini hasyiah nomor 1 kelewat tadi ya. Istadhara Shinqiti anna hadhihi al-mas'alah mabaniyatun ala qaulil mutakallimin. Al-Imam Shinqiti, ya al-Alama rahimahullahu taala, memberikan telah menjelaskan kepada kita yang tampak kata beliau bahwasanya masalah ini itu dibangun di atas pendapatnya orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Wa man wafaqahum min usuliyin, dan orang-orang yang sepakat dengan ahlul kalam dari kalangan usuliyin. Sebagaimana yang dulu kita bahas ya, bahwasanya ya ilmu usul ini dia itu ilmu yang ikhtilat, ya, mukhtalat atau mukhalatah, bercampur dengan ilmu-ilmu filsafat Yunani, tercampur dengan ilmu-ilmu kalam. Makanya terkadang ada ya, penjelasan-penjelasan yang dia itu adalah seperti penjelasan ahlul kalam, dan memang demikian. Paham ya? Sebagaimana yang diakui oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab beliau Al-Mustasfa, nah, juga dalam kitab ini Al-Juwaini, ya, dalam kitab Al-Burhan. Nah ya. Nah. Barakallahu fikum. Itu udah lama kita bahas awal-awal ya. Kalau sama Putri kemarin baru. Jauh sama antum. Kalau kemarin kan awal-awal kan usul kan saya kejar-kejaran kan. Sekarang udah lebih jauh antum. Alhamdulillah. Setidaknya antum lebih tinggi dikit daripada Banat. Jangan sama lah. Walaupun fi nihayah wallahu alam. Sama atau enggaknya, atau siapa yang paling paham atau siapa yang enggak paham. Enggak tahu. Bil amri an-nafsi, ya ini maksudnya apa? Perkara yang dibangun di atas pendapat al-usuliyyi mutakallimin, dan sepakat orang-orang yang sepakat dengan al-mutakallimin bil amrin nafsi, bahwasanya amr itu adalah amrun nafsi, perintah yang dia itu adalah sifatnya nafsiyah. Apa nafsi? Wa huwal ma'na al-qa'im bidzat al-mujarradu 'anil shighah, yaitu adalah makna yang dia ada pada zat Allah dan kosong dari shighah. Paham? Ya, makna yang ada pada zat Allah dan kosong dari shighah. Nanti makanya daripada efek ahlul kalam ini, diantaranya orang-orang Asy'ariyah, mereka berpendapat kalamullah ya kalamun nafsi. Paham ya? Allah Azza wa Jalla berbicara, Allah punya sifat kalam, tapi kalamnya itu kalamun nafsi.
Ya, kalam yang qaim bizat, yang ada pada zat Allah tapi tidak ada sigohnya, tidak ada hurufnya, tidak ada sautnya. Paham? Nanti kita akan jelaskan di akidah juga ada. Ya, nanti kita akan bawakan di bantahannya di Lumatul I'tiqad. Wala raiba annahu qaulan batilun mabniun ala za'min batil. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah pendapat yang batil dibangun di atas prasangka yang batil. Wa huwa anna kalamullah mujaradul ma'na al-qa'im bizat, yaitu adalah kalamnya Allah hanya sekedar makna yang ada pada zat Allah. Fala hurufa wala alfadha. Tidak ada huruf dan tidak ada lafaz. Raji' Mudzakkirah Syinqiti. Mudzakkirah ini kitab beliau ya. Kitab ta'liq terhadap Raudhatun Nadhir, tapi hanya sedikit potong-potongan saja. Beliau banyak ta'liq ke sana ke sini. Naam. Ya, jadi barakallahu fikum, ini sekali lagi naam adalah pendapatnya orang-orang ahlul kalam, di antaranya Asy'ariyah. Nah, terus bagaimana Al-Qur'an ini? Ini Al-Qur'an sebagian mereka mengatakan yaitu yang berusaha untuk mendapatkan lafadznya adalah Jibril sendiri. Selain mereka ada juga yang berpendapat Muhammad SAW. Adapun maknanya mereka ambil dari Allah Azza wa Jalla. Berarti Jibril mengetahui apa yang ada pada zat Allah. Allahul musta'an. Ini za'mun batil. Baik. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian bertemu fi'atan fasbutu. Fal amru bis sabat nahyun an adam bis sabat amamal kuffar. Perintah untuk tetap kokoh ya di depan orang-orang kafir ini adalah larangan untuk jangan sampai tidak kokoh di hadapan mereka. Paham? Wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala. Jadi tadi ana korelasikan dulu ya yang tentang afwan, tentang kaulnya mereka, tentang apa namanya ucapan mereka. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, berarti kita pahami. Ya, di situ ada makna yang terkandung pada zat Allah Azza wa Jalla. Allah telah melarang sesuatu. Ya, sigohnya enggak ada. Karena apa? Sigohnya mana? Ya karena kalamun nafsi. Paham? Kalam nafsi, tidak ada sigohnya. Paham? La saut wa la huruf. Jangan lupa. Ntar insyaallah akan jelaskan lah ya pada bab akidah. Baik, wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, dan sungguh telah ditunjukkan hal tersebut oleh firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, ya, ketika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, zahfan, menyerang. Di dalam keadaan perang nih, sudah dekat. Ya, nyerang, sudah dekat. Fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian kabur, membelakangi mereka, mundur. Janganlah kalian apa? Mundur. Wa misal berarti apa? Ya, harus selalu maju. Jangan mundur berarti perintah untuk maju. Paham? Nah. Wa mithalu aidan, contohnya juga adalah al-amru bil qiyam fi shalah nahyun an diddihi wa huwal julus. Perintah untuk berdiri di dalam salat ini adalah larangan dari lawannya, itu adalah duduk. Nah, fa idza jalasa min qiyamihi athna'a salatil fardhi amdan li ghairi udhrin batalat salatuhu. Kalau ada orang yang dia duduk dari berdirinya ketika di tengah-tengah salat wajib dengan sengaja tanpa adanya uzur, maka salatnya batil. Salat yang sah. Li'anna amrahu bil qiyam nahyun lahu minal anil julus, karena apa namanya perintah Allah, perintah syariat untuk berdiri itu adalah sekaligus larangan bagi dia untuk duduk. Paham? Wa nahyu anisyai amrun biddihi min jihatil ma'na la min jihatil lafaz. Larangan terhadap sesuatu itu juga adalah perintah untuk lawannya dari sisi makna, bukan dari sisi apa?
Apa tadi kan apa? Perintah untuk sesuatu, larangan untuk lawannya. Diddih. Adapun kalau larangan untuk sesuatu berarti apa? Perintah untuk lawannya juga, untuk diddihnya. Nah, dari sisi makna bukan dari sisi lafaz. Lanjut. Fa idza qala lahu, ketika ada orang yang berkata la tataharrak, janganlah kamu bergerak. Fa hadza nahyun an yataharruk, maka ini adalah larangan dari untuk jangan bergerak. Amrun biddiddi, dia adalah berarti perintah untuk lawannya. Wa huwa as-sukun. Berarti apa? Diam. Jangan kamu gerak, berarti perintah untuk diam. Diam kamu. Nah, wal amru bi syai'in nahyun an jami'i abdadihi. Dan larangan, nah tadi kan diddi kan? Did. Berarti cuma satu lawan. Terus bagaimana kalau lawannya apa? Lahu abdad, memiliki lawan-lawan yang banyak. Paham? Memiliki sisi perlawanan yang banyak. Bagaimana? Maka dikatakan di sini wal amru bi syai' nahyun an jami'i abdadihi. Perintah untuk sesuatu ini berarti juga bisa kita pahami dia adalah larangan untuk seluruh daripada lawan perintah tersebut. Ya. Fa idza qala lahu, ketika ada yang berkata kepada kamu, kepadanya, qum, berdirilah. Kan lawan dari berdiri banyak enggak? Fa inna lahu abdadan, sesungguhnya berdiri ini memiliki abdad, lawan. Min qu'udin, baik dia duduk, wa ruku', baik dia apa? Ruku' atau sujud atau ittija, apa ittija? Berbaring, ya. Wa huwa manhiyun an dzalik kulli, maka hal tersebut dilarang seluruhnya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk belajarlah antum, berarti diperintah untuk antum enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh itu, enggak boleh itu. Belajar. Paham? Nah, itu yang dipahami. Sekarang kalau larangan bagaimana? Ini kita dilarang sesuatu tapi dia abdadnya banyak. Ya, lahu abdad. Bukan cuma didun wahid, cuma abdad. Kadang di sini wa nahyu an syai' amrun bi ahadi abdadihi faqat. Adapun larangan, ya, untuk dari apa, larangan terhadap suatu perkara itu hanya perintah, sifatnya perintah untuk mengerjakan salah satu dari lawan apa? Larangan tersebut saja. Contoh apa? Fanahyu anil qiyam amrun biwahid min abdadihi minal qu'ud aw ittija wa ghairihima. Larangan dari berdiri. Janganlah kamu diri. Ya, janganlah kamu apa? Berdiri. Berarti apa? Ini adalah perintah untuk mengerjakan salah satu dari adatnya, dari lawannya, yaitu apa? Mau dia duduk atau dia baring atau sandar gitu kan, atau yang lainnya. Supaya apa tujuannya? Lihusulil imtitsali bidzalikal wahid, ya, supaya terjadinya imtitsal, mengerjakan larangan. Ya, apa? Meninggalkan larangan. Supaya terjadinya apa? Imtitsal, yaitu meninggalkan larangan bidzalikal wahid, dengan mengerjakan salah satu daripada lawan nahi tersebut. Paham? Contoh antum misalkan ketika masuk masjid, ya, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka rakaatain, berarti jongkok boleh enggak? Hah? Kan enggak bolehnya duduk. Paham? Jangan kita duduk. Diri boleh enggak berarti? Boleh. Kalau enggak boleh diri kita di mana? Di luar. Paham ya? Itu kalau umpamanya nahinya dia memiliki adat. Tapi kalau memiliki satu doang, ya berarti perintah untuk mengerjakan satu. Mafhum? Nah, karena kalau kita umpamanya tidak mengerjakan salah satunya, kalau kita duduk ya berarti kita enggak imtisal. Kita tidak patuh terhadap larangan yang telah dibuat. Mafhum ya? Nah, wa alam, ketahuilah anna hadhil mas'alata minal masail allati kathurat fihi ara'ul usuliyyin wal fuqaha. Ketahuilah bahwasanya masalah ini, ya, perkara ini termasuk perkara-perkara yang banyak sekali di dalamnya pendapat ulama usul dan ulama fikih. Wa ta'addadat madzahibuhum, dan bermacam-macam beragam pendapat-pendapat mazhab mereka.
Wa shawabu fiha ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang benar dalam masalah ini adalah yang telah ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa tilmidzuhu Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa rajjahahu Shinqiti, dan dirojahkan oleh Shinqiti. Apa? Annal amra bisyai' laisa huwa ainun nahyi am diddihi. Nah, lihat. Bahwasanya perintah untuk mengerjakan suatu perkara itu bukan ainun nahyi an diddihi. Ya, bukan termasuk hakikat larangan yang lawannya. Paham ya? Perintah untuk kita umpamanya duduk, ya bukan apa? Perintah untuk duduk bukan berarti larangan hakikat kita dilarang yang lawan berdiri. Itu bukan ainun nahyi. Mafhum? Walakinnahu yastalzimuhu, akan tetapi apa? Itu adalah kelaziman yang harus memang dilakukan. Antum umpamanya berdiri. Paham? Berarti antum enggak boleh duduk atau enggak boleh tiduran. Paham ya? Nah, itu tapi bukan ainun nahyi, bukan hakikat daripada nahyi dari syariat. Tapi itu adalah iltizam atau ya yastalzimuhu, ya perintah tersebut melazimkan hal tersebut. Li'anna talabasy syai' talabun lahu bidzat. Ya, walima huwa min daruratihi bil luzum min babil ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Karena talabus syai' menuntut sesuatu itu adalah talabun lahu bidzat, ya, menuntut perkara zat. Ya, menuntut apa? Perkara apa? Zat. Walima huwa min daruratihi bil luzumi min babi ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Dan juga apa? Ini termasuk perkara yang menuntut perkara yang daruratnya, ya, yang pasti ada bil luzum. Secara darurat dia pasti ada dengan kelaziman ada. Nah, ana ulang terjemahnya, li anna talaba syai' talabun lahu bidzat walima huwa min daruratihi bil luzum min babi ma la yatimul wajib. Nah, ana ulang, karena menuntut suatu perkara itu adalah tuntutan bagi perkara tersebut bizat, ya, zat. Contoh misalkan berdiri, berarti tuntutan untuk apa? Berdiri. Dan kita menuntut orang berdiri, paham? Nah, walima huwa, dan juga menuntut sesuatu ini juga tuntutan untuk perkara yang dia sifatnya darurah. Yang sifatnya darurah itu maksudnya apa darurat? Hah? Darurat itu adalah perkara yang pasti ada, tidak mungkin tidak. Darurat itu bil luzumnya, yang dia itu pasti ada dengan kelaziman, dan ini mimba bima la yatimul wajib illa bih. Ini termasuk bab ma la yatimul wajib. Apa-apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Bukan mimbab apa? Ainun nahyi, bukan termasuk bab larangan. Maksudnya kayak gitu, paham ya? Tapi ini termasuk bab ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Jadi perintah itu dituntutnya mengerjakan sesuatu, itu tuntutan untuk mengerjakan dat tersebut, dan juga apa? Tuntutan adanya memang perkara yang memang harus muncul. Ya, yang enggak boleh ya munculnya, harus ada. Nah, dan ini termasuk bab ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Nah, fa qauluka, maka ucapanmu uskun, diamlah. Yastalzimu nahyuka anil harakah, maka ini melazimkan laranganmu untuk apa? Untuk jangan sampai bergerak. Li'anal ma'mur bihi la yumkinu wujuduhu ma'atalabus bididdi, karena ya yang diperintahkan itu adalah diam, tidak mungkin terrealisasikan ya bersamaan adanya pekerjaan dari lawannya, yaitu adalah al-harakah. Berarti kalau antum diperintahkan untuk diam, paham ya? Berarti apa? Kelazimannya jangan apa? Jangan gerak. Antum diam, berarti kelazimannya jangan gerak. Karena Anda mungkin adanya
hakikat atau wujudnya diam kalau umpamanya adanya gerak. Mafhum ya? Baik. Hakadha barakallahu fikum. Karena kalau umpamanya kita katakan itu adalah nahyu an diddihi, berarti itu larangan dari mana? Ya, ainun nahyu, hakikat nahyu berarti ya nanti ya kayak tadi gitu kan, dibangun di atas perkara bahwasanya ya kalam Allah kalamun nafsi. Tidak ada sighah, tidak ada lafaz, tidak ada huruf. Mafhum ya? Hakadha. Wa nahyu an syai' yastalzimu al-amra bididdihi. Adapun larangan ya tentang suatu perkara ini juga melazimkan perintah lawan perkara tersebut. Li'anna nahya 'anil syai' talabun litarkihi bidzat. Karena larangan tentang sesuatu ya atas suatu perkara itu adalah talabun, suatu tuntutan untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, tuntutan meninggalkan perkara tersebut. Wali fi'li ma huwa min darurati tarki bil luzum, dan juga tuntutan untuk mengerjakan perkara yang dia memang termasuk bab darurah. Ya, enggak boleh enggak ditinggalkannya bil luzum, ya, dengan kelaziman. Kayak tadi, kita dituntut untuk meninggalkan bicara, paham ya? Berarti juga kita dituntut untuk mengerjakan perkara yang itu kelaziman pasti ada, udah pasti harus dilakukan, nggak boleh enggak. Yaitu apa? Nggak boleh ngomong. Ya, tidak boleh apa? Bicara. Fa qauluka la tataharrak, maka ucapanmu la tataharrak yastalzimu amraka bisukun. Maka di situ mengharuskan ya adanya perintah untuk sukun. Jadi ini adalah mimbabil lawazim istilzam, ya. Mimbab istilzam, melazimkan untuk diam. Li'anna al-manhiya anhu la yumkinu wujuduhu ma'atalabus bididdi wallahu alam. Karena suatu yang dilarang tersebut tidak mungkin dia ada, naam, ketika bersamaan dikerjakan yang lawannya, yaitu adalah apa? Tidak diam, ngomong atau bergerak-gerak. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita naam bisa merealisasikan jangan bergerak ya, atau ya janganlah bergerak kalau kita umpamanya tidak diam. Paham nggak? Kader. Ya gitu. Emang ilmu kalam begitu. Jangan antum gerak. Berarti melazimkan apa? Perintah untuk diam, perintah untuk nggak ngomong, perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya. Perintah untuk tidak bicara, perintah untuk ini, perintah untuk itu. Paham ya? Jadi maksudnya apa? Karena ulang ya. Jadi nahyu anisyai, larangan terhadap sesuatu itu ada yang namanya 2 poin. Poin pertama, dia menuntut suatu perkara tersebut untuk ditinggalkan. Menuntut perkara tersebut untuk ditinggalkan. Contohnya apa? Jangan kamu gerak, berarti kita menuntut jangan gerak. Ya. Kemudian ada tuntutan juga untuk mengerjakan perkara yang memang itu udah darurat. Artinya apa darurat itu? Sudah pasti nggak boleh enggak, ya. Ditinggalkan, ya nggak boleh enggak, udah harus ditinggalkan. Itu apa? Ya berarti itu jangan bicara, kemudian jangan gerak-gerak, oh ya. Perintah untuk jangan ini, jangan itu. Bisa dipahami? Paham nggak dulu? Kayak gitulah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya khilafnya itu ya ada yang mengatakan itu ainun nahyi, ada yang mengatakan itu istilzam. Nah, Allah alam bisawab, selesai perkara al-amr. Sekarang kita masuk an-nahyu. Kita masih dalalatul al-fatihah. An-nahyu. Qala rahimahullah wa nahyu istida'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub wa yadullu ala fasadil manhi anhu wa taridu sighatul amri wal muradu bihi an-nadbu aw ibaha aw tahdid aw taswiya aw takwin. Di sini nanti ada sedikit ikhtilaf pembahasan amr. Harusnya amr di amr ya. Ini di nahi. Allah. Kita akan lihat dulu aja di sini. Qala al-mu'allif qala syarih hafizahullah taala, an-nahyu, larangan adalah ini secara istilah langsungnya istida'a'ut tarki bil qawli mimman dunahu ala sabilil wujubi wa syarhu ta'rif
yustafadu mimma taqaddama fi syarh ta'rifil amr. Syarah ta'rifnya, syarah definisinya ya bisa kita ambil faedahnya dari perkara yang telah kita lalui penjelasannya pada pembahasan tentang syarah definisi amr. Istida'u tark berarti apa? Talabu at-tarki ya. Talabu tarki bil qawli. Na'am. Mimman huwa dunahu. Artinya apa? Bil qawli maksudnya bisighah. Kemudian mimman huwa dunahu dari atas ke bawah. Ini dari apa? Atas ke bawah ala sabilil wujub. Kita lihat. Wa qawluhu ala sabilil wujub ay wujubut tarki. Maksudnya wajib ditinggalkan. Wa hadzal qaidu dan qaid ini ikatan ini li ikhraji sighatil musta'malah fil karahah untuk mengeluarkan sighah nahi tapi dia digunakan dalam makna al karahah benci makruh ya, perkara makruh. Walinahi sighatun wahidah dan nahi itu hanya memiliki satu sighah saja berbeda dengan amr. Hiyal mudhari'ul maqrunu bila nahya, dia adalah fi'il mudhari' yang digandengkan dengan la nahya. Ka qaulihi ta'ala wala taqrabuz zina, la taqrabu. Waqad yustafadun nahyu bi ghairi hadhihi sighah. Terkadang nahi juga dapat kita ambil faedahnya atau dapat kita simpulkan, dapat kita maknai tanpa menggunakan sighah yang satu ini. Ya. Wa dzalika mithlu jumalil khabariyah allati waradat bi lafzi tahrim. Yang demikian itu seperti jumlah khabariyah yang mana jumlah khabariyah tersebut datang dengan lafaz ada yang tahrim, ya, pengharaman ya. Lafaz pengharaman. Jumlah khabariyah maksudnya apa, Rulai? Jumlah yang menyebarkan. Bukan mubtada khabar. Bukan. Ma makna maksudnya jumlah khabariyah apa? Ma yumkinu wasfuhu bisidqi awil kadhib li dzatihi. Nah, barakallahu fikum. Lawannya jumlah talabiyah insya'iyah. Nah, itu ya. Talabiyah apa talabiyah? Syairnya gimana? Mur. Ya. Wa'rid li haddihimu. Tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Itu kalau kita ulang-ulang insyaallah langsung hafal, ya hafal dan insyaallah susah lupa. Seperti kalau anak ngajar dulu di tempat anak yang lama gitu, anak-anak SMP. Baitnya apa baitnya? Langsung mereka beraksi. Jangan kalah Ruli, sikat ya. Baik. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ya ibu-ibu kalian. Itu tahrim ya berarti memberikan faedah an-nahyu larangan. Ya tarkul wujubu tarki. Wajib ditinggalkan. Au nafil hal atau hil atau halal ya halalan hilla, menafikan tentang kehalalannya. Kaqaulihi ta'ala, ini nafi ini atafnya kemana Hanif? Ruli mana? Nip lafzi tahrim. Lafzi tahrim. Naam ya, kata Ruli lafzi tahrim. Weh, enggak boleh ditanya lah. Ayo, atafnya kemana? Nafi ini. Au nafiya anta Rifai. Dani. Ya.
Ke mana? Nahi. Wadzalika mithlu al-jumlah al-khabariyah wadzalika mithlu nafil hil au mithlu nafil hil. Paham? Paham enggak? Ke situ ya. Kamisal. Nah, atau ya seperti ya, dinafikannya kehalalannya. Kaqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian antarithun nisa karha. Tadi ikhwani fillah azakumullah, kalau umpamanya diatafkan kepada lafzi tahrim ini kan jumlahnya bukan jumlah yang khabariyah, ini maksudnya talabiyah, insyaiyah. Atau insyaiyah, na'am. Aw lafdhu nahyin atau lafdhun naha. Ya, aw lafdhin naha atau seperti lafaz naha. Ke hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil fitri wa yaumin nahri. Nabi SAW itu melarang dari puasa di hari al-fitr dan juga di hari nahar. Paham? Paham dul? Ya begitulah. Itu diantara mimma yustafadu na'am an-nahyu, ya, diantara perkara yang dapat kita ambil faedah adanya makna larangan selain menggunakan sigha an-nahyi itu sendiri. Atau biasanya juga kan apa? Ditambahkan yuzammu fa'iluhu wa yu'aqab fa'iluhu gitu kan. Kemudian yuzammu fi'luhu dan yang semisalnya. Atau yul'an la'natullah al-yahudi wa nasara. Ini memberikan faedah larangan. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid dan yang semisalnya. Qauluhu ala sabilil wujub i'lam, ketahuilah anna sighatan nahyi indal itlaq wa tajarrudi anil qarinah taqtadi amrain. Bahwasanya sighah nahi yang dia secara mutlak, apa maksudnya secara itlaq Ruli? Maksud itlaq ini keseluruhan. Betul menurut Ruli. Jadi hah? Asalnya. Ya boleh, ya, sighah nahi indal itlaq ya, secara mutlak ketika digunakan secara penggunaannya dan ketika dia kosong dari namanya qarinah, maksudnya mutlak itu ya berarti mutlak. Paham? Kosong dari qarinah, maka dia memberikan konsekuensi dua perkara. Ahad al-awwali, yang pertama tahrimu al-manhi anhu, diharamkannya suatu perkara yang dilarang tersebut. Langsung kita menggunakan langsung kita tegaskan ini adalah diharamkan. Paham ya? An-nahyul mutlaq al-mujarrad anil qarinah, memberikan faedah tentang keharaman perkara tersebut. Wa huwa ma'na qaulil musannif, dan ini adalah makna daripada ucapan musannif ala sabil wujub, ay wujub tarki, wajib ditinggalkan. Maksudnya wajib ditinggalkan berarti apa? Haram. Ya. Berarti haram. Haram itu wajib ditinggalkan. Wa min lazimi wujubi tarki tahrimul manhi anhuna, dan dari keharusan ketika diwajibkannya meninggalkan suatu perkara itu adalah maknanya pengharaman atas suatu perkara yang dilarang tersebut. Wa hadza bittifaqil a'immatil arba'ah, dan ini ya sebagaimana yang telah disepakati oleh imam yang empat.
Wal jumhur, adapun jumhur ala anna nahya yaqtadi tikrar atau takrar wal fawr. Jumhur ya memberikan pendapat bahwasanya larangan tersebut memberikan konsekuensi at-tikrar, terus menerus wal fawr ya, dan segera. Tidak boleh adanya tarahi. Fa idza naha syara' an syai'in wajabatil mubadaratu bitarki wa alla yuf'ala an al-manhiyu anhu fi ayyi waqtin min al-awqat. Nah, dan ketika ada syariat yang melarang suatu perkara, maka wajib untuk mubadarah, wajib untuk bersegera ditinggalkan hal tersebut. Wajib langsung segera kita tinggalkan. Dan tidak boleh ya sesuatu yang dilarang itu untuk dilakukan di waktu kapanpun itu. Karena tikror terus ulang-ulang larangannya dan fauriyah. Paham ya? Dari awal ada lafaz nahi langsung enggak boleh dilakukan dan terus menerus. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang dilarang tinggalkan. Fa amara Allah Ta'ala bil intihai ala anil mani anhu. Allah memerintahkan untuk ya stop, meninggalkan perkara yang dilarang. Fayakunu intiha wajiban, berarti kalau diperintahkan meninggalkan sesuatu yang dilarang demikian, berarti namanya perintah untuk melarang, berarti namanya melarang sesuatu itu adalah perkara haram atau wajib ditinggalkan. Paham ya? Berarti intiha yang meninggalkan hal tersebut adalah wajib atau stop ya dari hal tersebut adalah wajib. Li'annal amra yaqtadil wujub kama taqaddam, karena perintah itu memberikan konsekuensi wajib sebagaimana telah berlalu. Ya, paham ya? Ya larangan sebenarnya itu apa? Perintah. Nah, larangan itu adalah sebenarnya hakikatnya juga perintah. Artinya apa? Wajib untuk dikerjakan perintah tersebut, artinya ditinggalkan. Paham ya? Wajib untuk dikerjakan perintah. Apa perintahnya? Ya thalabut tark. Ya, tuntut untuk meninggalkan. Barakallahu fiik. Qala yaqulu Imam Syafi'i asl nahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma naha anhu fa huwa muharram. Kata Imam Syafi'i, asal larangan yang datang dari Nabi SAW yaitu adalah bahwasanya setiap yang dilarang oleh Nabi maka maknanya haram. Hatta ta'tiya anhu dalalatun tadulu ala annahu innama naha anhu li ma'na ghairi tahrim. Sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau ya sesungguhnya melarang hal tersebut maknanya bukan untuk keharaman tapi yang lainnya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Wa misalu dzalik, contohnya adalah as-salatu ilal qubur, salat ya ke kuburan atau dikubur. Ya di kuburan. Fahiya muharramatun bidalilin nahi alladzi warada fi hadits Abi Mursal Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Ya, apa namanya? Contohnya apa? Salat kubur, salat di kuburan. Ini adalah ya, perkara yang diharamkan oleh syariat dengan dalil adanya larangan yang datang dalam hadis ini. Ya, na'am barakallahu fikum. Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Ini adalah an-nahyu al-mutlaq, al-mujarrad 'anil qarinah, memberikan faedah apa? Haram. Berarti wajib bagi kita untuk tidak salat di situ, untuk meninggalkan perbuatan itu. Wa mithalu maji'in nahi li ghairi tahrim qaul sallallahu, contohnya datangnya nahi tapi bukan untuk tahrim adalah hadis Rasulullah sallallahu. La yamussu ahadukum dzakarahu bi yamini wa huwa yamul. Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ya ketika dia apa? Dalam keadaan apa? Kencing. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah 'anil jumhur. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari jumhur ulama anna nahya lil karahah, bahwasanya larangan ini lil karahah, karahah atau tanzih. Li anna dzakar bad'atun minal insan, karena yang namanya zakar ya kemaluan
itu adalah bagian daripada tubuh manusia. Li hadits hal huwa illa bid'atun aw bad'atun minka. Tidaklah zakar tersebut melainkan adalah bagian dari tubuh kamu. Barakallahu fikum. Itu konsekuensi yang pertama yang kita dapati dari sigah an-nahyi, ya, dari namanya larangan yang datang dari syariat, ya, an-nahyul mutlaq yaqtadi tahrim. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.